Afwan, Tat, Ya, satu lagi silakan. Ustadz ya. Baik. Ini unsurnya sama tapi kasusnya beda. Jadi misalnya saya minjemin uang sama orang. Suaranya mulai kerasa-kerasa kurang nih. Saya minjemin uang ke Ya, orang. Nah, orang pinjemin itu, uang ke orang. ya, orang itu karena saking nggak punya duitnya, akhirnya dia pinjam utang lagi sama sama bank, yang udah jelas pasti riba, untuk bayar ke saya. Jadi si orang yang ngutang itu mau bayar ke saya, tapi dia minjem lagi uang dari bank gitu. Dan saya tahu kalau dia itu mau bayar uang saya dari utang dia sama bank. Nah, itu mm, uang saya yang dibalikin itu halal buat saya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Kan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, tokoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan Allah kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, dibuat kita bulu-bulu maromnya masuk bab puyu ya. Sekarang udah masuk nomor hadis berapa ya? Berapa Bu Jili? 43, Pak. 8 43. Yap. Baik. Wa Anib bin Mas'ud ya. Dan dari Ibnu Mas'ud qala dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaru, janganlah kamu semua menjual ya. Asamak itu ikan ya. Ikan apa? Ikan besar ya, kecil ya. Ikan apa? Ikan tongkol, embung gitu ya, yang kecil. Kalau yang besar-besar enggak. Wala tastaru as-samak ya, tastaru samak fil ma'i. Jangan kamu semua ya, menjual ikan fil ma' di dalam air, di dalam empang gitu kan, di dalam empang. Fa innahu gororun, karena sesungguhnya dia itu tidak jelas, goror. Tidak jelas. Rawu Ahmad, dikeluarkan hadis itu oleh Imam Ahmad. Wa asaro dan disyaratkan ilal an sawab waqau. Dan menurut hadis ini hadisnya mauquf. Ya, sawab itu dipastikan, hampir pasti kebenaran kemauqufannya gitu. Hadis mauquf itu adalah hadis yang terhenti di sahabat ya. Dalam hal ini ada dari Ibnu Mas'ud. Bisa terangkat, bisa dianggap sahih kalau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Ya, bisa doif kalau ternyata bertentangan. Dan ternyata hadisnya sesuai dengan nomor hadis 816 yang pernah kita bahas dahulu tentang janganlah kamu melempar batu, ya, menjual dengan cara melempar batu. Menjual tanaman yang ada di pohon. Sama-sama tidak jelas, ya. Baiknya gimana? Diangkat dulu ikannya, ditimbang, baru dijual. Ya. Wanit Abbas dan masih dari Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia telah berkata, naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah SAW antuba dari jual samarot, buah-buahan, hatta satu hingga buah tersebut ya siap masak ya atau matang. Wala yuba'a, dan jangan juga menjual sufun ala dohrin, bulu di atas punggung binatang, domba gitu kan. Wala
wala laban, dan jangan menjual susu, laban susu, fidori, di dalam gudangnya. Maksudnya apa? Gudangnya itu di dalam payudara ya. Nah, maksudnya susu kambing atau susu unta ya, susu sapi ya. Ya. Rawu Tabrani dikeluarkan oleh Imam Tabrani fil aus apa di apa al ausat, nama kitab ya. Al ausat nama kitab. Wa Daruqutni dan juga Daruqutni. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, silakan bagi yang mau tanyakan. Wa akhrajahu Abu Daud fil mursal, marosil ya, marosil itu mursal ya. Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam mursalnya li Ikrimah, bagi Ikrimah, sahabat Nabi bernama Ikrimah. Wa akhrajahu aidan, dan dikeluarkan juga hadis itu mauqufan, secara mauquf ya ala atas Ibnu Abbas, bi isnadin qawi, dengan sanad yang sangat kuat ya. Warajahu al-Baihaqi, dan dirajihkan oleh Imam Baihaqi, dikuatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi hadis ini kuat. Jangan menjual buah-buahan sampai dia matang. Jangan menjual bulu yang masih ada di di berapa bunting ya. Ya gitulah ya. Melarang penjualan seorang seekor hewan yang lagi hamil. Maksudnya bukan biangnya, tapi anak yang dalam kandungannya, itu namanya al-mudomin. Anak yang dalam kandungan hewan tersebut. Ya, itu diperjualbelikan, kata Nabi, dilarang. Sama dengan goror, tidak jelas, ya. Wal malakih, dan juga air mani pejantan yang seperti kita bicarakan kemarin ya. Bicarakan penjual beli air mani jantan. Juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawul Bazar, dikeluarkan hadis itu oleh Al-Bazar, wa fi isnadin dha'fun. Hadisnya ada kelemahan. Cuman hadisnya semana dengan hadis yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Ya, sebelumnya hadisnya lemah secara sanad, tapi matanya kepakai karena sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas kemarin yang sahih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Ada? Baik, kita lanjut ya. Sebenarnya Ustaz. Ya. Itu kan yang di dunia lah, di Indonesia juga banyak itu ya. Itu yang namanya jual beli mani beku untuk sapi, kambing, domba, itu sudah sangat banyak ya. Itu ya, berarti nggak boleh dong Ustaz ya? Iya, nggak boleh Pak. Kalau mau dijual aja pejantannya langsung. Ini kan dia kalau mani beku itu secara keekonomiannya kan sekali panen itu bisa mengawini sampai ratusan atau ribuan sapi. Itu sapi. Iya. Iya. Gitu. Kalau jantannya kan dia hanya satu kali ya, cuma satu betina doang gitu. Tapi kalau ini sekali bisa ribuan betina gitu. Iya. Baik. Jadi dia berasumsi bahwa mani yang dijual belikan tadi bisa menghasilkan ribuan spesies gitu kan ya? Iya, jadi suntik gitu, kawin suntik. Iya, betul. Ini nggak boleh. Jadi kan ini goror Pak, nggak jelas. Apa yakin ini bisa menghasilkan gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Kalaupun pernah terjadi, ya itu yang kena oleh izinkan saja gitu kan. Tapi kan bukan berarti jadi halal perbuatannya. Ya kan? Gitu. Bukan berarti jadi halal perbuatannya. Jadi itu goror karena nggak jelas Pak, nggak jelas. Yang maunya di sapi itu halal kan, sedangkan babi itu haram kan. Perhatikan ya Pak, sapi itu kalau beranak satu tahun berapa kali Pak? Setahun sekali. Kalau babi? Ya 2 kali. Bisa 5, bisa 10 kali, bisa 1 kali beranak tuh Pak. Bisa 5, bisa 10. Anaknya gitu ya. Banyak beranaknya kan? 2 kali setahun. Tapi tetap yang banyak kan tuh daging sapi daripada daging babi ya. Iya. Ya karena berkah walaupun sedikit tapi banyak. Salah mencukupi gitu. Jadi di dalam Islam itu yang penting berkah Pak. Bukan kuantitasnya gitu, tapi kualitas gitu kan. Percuma kalau dia selalu banyak, kalau cuma sekedar untuk keuntungan dunia gitu kan, tapi kalau tidak berkah buat apa gitu kan. Buat apa? Seperti yang kemarin kita bahas,
kalau ternyata dengan adanya listrik masuk desa, penerangan, tapi membuat kita malah makin banyak dosa, ya kan, mendingan kembali ke zaman dulu gitu kan, kalau kita buat Al-Bayyinah kemarinnya, ini buat apa gitu kan? Maka bila misal itu yang penting keberkahan, bukan kuantitas. Itu ya Pak Irfan saya. Transaksinya itu sih di lapangan Ustadz itu dengan inseminator ya namanya. Jadi yang menyuntikkan sperma ini ke sapi-sapi itu namanya inseminator. Itu ada 2 model dia. Ada sekali suntik jadi tidak jadi bayar, atau dia jadi harganya segini gitu. Artinya apabila nggak jadi nanti diulang lagi gitu. Iya. Iya, masuk goro itu Pak. Jadi tidak jadi bayar. Itu kan ada kerugian itu mungkin ada. Ya. Nah, yang jadi saja udah goro nggak jelas gitu kan. Kita udah melampaui hak Allah gitu kan. Udah melampaui hak Allah gitu. Itu udah dilarang, apalagi yang nggak jadi gitu kan. Jadi kita tanya kepada diri kita, kenapa ada perang seperti itu? Kira-kira kenapa ada perang seperti itu? Pasti hitung-hitungan cuan kan? Betul nggak Pak? Ekonomis ini aja sih kan, pejantannya itu bibit unggul ya. Bibit unggul. Jadi kalau secara alamiah satu pejantan hanya mampu mengawini satu betina, tapi kalau dengan metode ini dia bisa bahkan ratusan ribu ekor kali ya. Iya, ujung-ujungnya cuan kan? Ya. Keuntungan gitu kan? Ya sama dulu zamannya Bani Israel. Bani Israel kurang apa Pak? Ya minta apa dikasih sama Allah. Dikasih mana wasalwa. Itu kan dari surga langsung itu. Mana wasala seperti madu sejenis madu ya. Madu seperti salju madu. Itu mana dan salwa itu seperti burung puyuh. Ditangkap dapat Pak. Mudah sekali. Karena Allah mudahkan, Allah taklukkan untuk memberikan makan orang-orang Yahudi. Artinya apa? Kehidupan mereka secara makanan terjamin sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman disyaratkan jangan ambil buat besok. Ya, ambil buat hari ini saja. Cukup. Misalnya cukup. Cuman latar iblis kan nggak suka kedamaian dan ketentraman, iblis nggak suka, dibisikin lah gitu. Dibisikin, ntar gimana kalau besok nggak ada? Ntar gimana kalau minggu depan nggak ada? Ambil nggak apa-apa, buat stok, khawatir besok nggak ada apa, nggak ada. Ya namanya hewan kan bisa punah kapan saja, itu kan bisik-bisikan tuh Pak. Akhirnya tergoda tuh Bani Israel kan. Nah, dikumpulin, diambil tangkap, stok buat besok. Nah, asal muasal makanan basi dari situ. Karena disimpan, semua jadi basi. Dulu nggak kenal makanan basi itu sebagai hukuman buat mereka. Ada lagi hukuman yang lain yang makanan itu dihalalkan oleh mereka, Allah haramkan hukuman sebagai hukuman buat mereka. Gitu. Terus ikan, orang Yahudi lagi nih, orang Yahudi di kaumnya kaum Nabi Daud ya. Dia minta 1 hari beribadah, hari Sabtu dikasih sama Allah hari ibadah. Cuma kan dengan ujian, hari Minggu dikasih ikan, sampai Jumat kasih ikannya Pak, kecil-kecil cuma tapi cukup. Dikasih ikannya kecil-kecil tapi cukup untuk hari-hari tapi cukup. Giliran hari Sabtu waktu dia ibadah itu udah kasih ikannya besar-besar Pak. Bahkan bukan di tengah laut tapi di pinggir laut. Ya di bibir pantai. Seolah-olah menggoda orang-orang yang beribadah. Akhirnya tergoda sebagian ada 3 kelompok kan. Yang kelompok pertama dia mengambil ikan tersebut, akhirnya meninggalkan ibadah. Tergoda dengan godaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama nih orang awalnya kan ya normalnya pejantan begitu Pak. Dari dulu emang diciptakan sama Allah seperti itu kan. Itu normalnya betul nggak sih? Alamiah seperti itu kan. Nah kita pikiran nggak suka nih dengan sesuatu yang biasa, pengennya yang lebih gitu. Di Twitter gimana kalau banyak permintaan, banyak hukum ekonomi demand gitu kan, banyak permintaan sedangkan stok ada bagaimana berpikir. Itu kan awal dari bisikan Pak, betul kan sih? Sama dengan mereka kan orang-orang Yahudi kan. Akhirnya kita akan mengangkat. Mulailah
berapa namanya, bikin ramuan-ramuan formula ya, keluarlah seperti Pak Irfan bilang tadi gitu kan, jual beli ya sperma jantan beku gitu kan. Dulu mana ada. Kira-kira apa, Pak? Paham, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Itu berarti anak dari keturunan yang itu kan tadi haram ya? Yang sperma itu diperjualbelikan. Pertanyaan itu, keturunan dari sperma itu, misalnya sapi itu gimana? Iya, baik Pak. Kita nggak tahu kan Pak. Pada saat kita makan sapi, apakah dari keturunan itu kan nggak tahu. Yang jelas kita yang Allah nilai zahirnya. Saya dikasih roti Pak sama orang Cina. Saya hukumi roti itu zahirnya halal. Karena saya nggak tahu pembuatan seperti apa. Saya dikasih ayam. Ya udah dipotong Pak. Ya, maka saya hukumi ayam itu adalah halal. Saya berpikir ayam itu dipotong dengan cara bismillah. Mengucapkan nama Allah. Halal. Ya. Adapun bagaimana kenyataan nggak dibacakan, saya nggak tahu itu. Maka saya berlepas diri. Kecuali saya tahu kejadiannya, oh benar nih, halal gitu kan. Kan yang berdosa kan saya mau tanya. Saya makan ayam yang nggak tahu, ternyata ayam yang saya makan tersebut tidak dibaca bismillah potongnya. Yang dosa sayanya apa yang potongnya Pak? Yang mau potong. Saya dosa nggak kira-kira? Nggak ada dosa. Saya nggak tahu. Kecuali saya tahu, masih dipaksa juga gitu kan? Ya. Nah, kecuali saya tahu ini hasil dari sperma jantan tadi gitu kan. Kurang kejam banget kan menjawab menelusuri gitu kan. Jadi anggap jujur aja ini sapi halal saya makan. Bismillah. Adapun ternyata hasil dari sana itu urusan dia tuh pelaku tersebut. Ya. Kalau kayak saya kan pasti tahu saya ini Ustaz itu di lapangan, oh ini hasil ini alami gitu. Karena dari tampilannya ketahuan gitu. Pak, alhamdulillah kalau begitu Pak. Nggak boleh ya. Iya, saya punya murid, ada jamaah salah satu jamaah, dia bisa membedakan Pak mana lele yang dikasih makan bangkai sama lele yang dikasih makan pelet. Dia kasih tahu ke saya Pak. Dia udah melakukan uji coba beberapa kali hasilnya sama. Ustaz, ini Ustaz, dibilang begitu kan? Nih, Ustaz. Kalau lele yang dikasih makan bangkai, kalau digoreng dia melengkung Pak, bengkok. Kalau kasih pelet ikan yang pelet ikan yang biasa itu kan, maka digoreng dia lurus. Dan bener Pak. Dia tahu. Dan saya selama ini nggak tahu kan makan lele, nggak tahu bengkok lurus makan atau nggak tahu. Setelah saya tahu saya nggak makan lagi Pak. Paham ya. Nah guru saya termasuk guru saya Ustaz Ismail itu dia bukan menghukumi haram. Dia tawakuf Pak. Dia berhenti dari makan ikan air tawar seperti apa lele tadi ya, apalagi itu. Belut ya apa? Ikan air laut apa sih? Mujair ya. Yang dari kotoran hewan dia nggak makan. Bukan menghukumi haram kan? Dia berhenti karena apa? Hampir kebanyakan mayoritas praktek seperti itu. Jelas nggak kira-kira? Ya. Nah kalau sapi Bapak tahu seperti itu ya cari makan ayam aja Pak. Masih ada bebek gitu ya. Jadi kalau kurban berarti harus menghindari dong ya begitu ya. Kurban kambing aja Pak. Nggak ada kan ya, kambing aja Pak. Karena saya pikir karena banyak permintaan sapi Pak. Karena politik lagi yang dibilang ada daging kambing berkolesterol bla bla, padahal daging paling sehat daging kambing bukan daging sapi. Cuma dibuat sedemikian rupa seolah-olah daging kambing lebih berbahaya daripada daging sapi. Akhirnya yang laku sapi. Korban nggak mau tuh korban kambing, sapi patukan yuk. Sepasain gitu ya. Namanya kambing hitam Ustaz. Kambing hitam ya walaupun nggak ada pada putih ya. Baik. Ya kasih Ustaz ya. Sama-sama. Kita lanjut ya. Wan Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala, siapa yang membebaskan, siapa saja menurut syarat, siapa saja syaratnya membebaskan atau membatalkan, ya musliman, seorang muslim, ya bai'atahu, ya jual belinya, aqalallahu asrotahu, maka Allah akan membebaskan kesalahannya. Dalam hadis yang lain ya yaumil qiyamah, ada keterangan yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ini maksud Bapak sekalian, hadis sahih ya.
Saya mau tanya, ada nggak di sini yang jual beli ternyata pada saat dia beli barangnya kecewa? Ada? Ada nggak? Sering Ustaz. Ada. Baik. Sekarang saya tanya lagi. Ada nggak di sini yang menjual ternyata kecewa? Tadi penjualnya kecewa, sekarang penjual kecewa. Ada nggak? Aduh, kenapa saya harga segitu ya? Ada begitu? Ada. Baik. Kasus pertama. Ada yang jual beli pasti beli karena kan bahasa penjual banyak triknya ya, banyak triknya gitu. Sehingga si pembeli ini dia gelap mata, ya, gelap mata dia beli termakan gitu kan. Dibeli. Ternyata nggak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai harapan. Dia ingin mengembalikan barang apa beliannya tersebut. Nah, ini hadisnya masuk gitu, barang siapa yang membatalkan gara-gara ada orang yang menyesal membeli atau menyesal menjual, maka Allah akan bebaskan kesalahannya ya, kesalahannya di hari kiamat nanti gara-gara merelakan barang yang tidak dibeli karena kesalahan sendiri kan, atau kesalahan di pembelinya yang tidak tahu produk tidak tahu barang, mengembalikannya bisa dibatalkan jual belinya. Bila disetujui maka kata Allah akan bebaskan kesalahannya di hari kiamat kelak. Masya Allah. Nah, kedua, si penjual yang salah gitu kan. Nah, si pembeli merasa, wah, ada begitu nggak? Ben banget nih, barang murah banget gitu kan. Biasa begini nih. Ternyata penjual salah jual. Ya. Nah, si pembeli sadar nih barangnya terbeli nggak sewajarnya, terlalu murah. Jangan-jangan dia salah. Dia kembali lagi, Pak, beneran harga sekian. Dia salah kemarin. Ada begitu Pak? Ada nggak? Sering Ada. Ustaz. Ya, maka barang siapa yang membatalkan gara-gara seperti itu, maka Allah bebaskan kesalahannya di hari kiamat kelak. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya ya Ustaz. Izin Bu Admin. Ya. Ustaz ada 2 pertanyaan nih. Suara nggak jelas Pak. Ya. Yang lain dulu deh Ustaz. Yang lain dulu. Jadi yang dulu biar yang lain dulu kedengeran tuh. Saya bacakan dulu hadis terakhirnya, bab khiyar ya, babul khiyar, bab memilih. Ya. Hadis pertama atau hadis 846 wa'an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ida taba ya ar-rajulani, apabila ya 2 orang ya berjual beli gitu. 2 orang bertransaksi jual beli ya, faqulu wahidin minhuma, dan berkata satu di antara keduanya. Faqula Pak, setiap satu orang dari keduanya ya bil khiyar, menetapkan khiyar, pilihan ya. Malam yatafarraqo, selama belum berpisah. Ya, wakana jami'an, di antara kedua mereka, saya sama Pak Rom ini berjualan, ya. Maka salah satu sayanya atau penjatuh pembelinya, saya penjual, Pak Romnya pembeli, menetapkan khiyar, ya. Saya penjual katakan, ini barang kalau tidak berguna, kalau misalnya sampai di sana ternyata tidak sesuai, boleh balikin ke saya. Tapi ada masa waktunya, sampai sekian hari. Kalau nggak balik, maka dianggap selesai. Ini namanya khiyar. Ya, kalau dia bahas sekarang, SK berlaku. Syarat dan keterangan berlaku. Atau dari pihak pembelinya, Pak, bagaimana nih kalau misalnya beli baju katakan. Gimana kalau ternyata tidak cocok, maksudnya kekecilan atau kebesaran, boleh tukernya. Itu namanya juga khiyar juga. Milih ya, khiyar itu boleh tergantung pilihannya apa, apakah membatalkan atau menukar atau bagaimana, nanti tergantung situasinya ya. Itu namanya khiyar. Ya, selama belum berpisah, makanya sebelum berpisah tetapkan dulu khiyarnya. Pilihannya seperti apa. Au yukhayir, atau memilih ahaduhu satu di antara kedua pilihan-pilihan yang lain, membatalkan seperti bilang tadi ya, atau menukar.
Fa'in, maka jika khoyaro pilihannya, ya telah memilih ahaduma satu di antara keduanya al-khod yang dari yang lain, fata baya ya ala dalika atas jualannya menjual apa yang mereka berdua ya, terjadi jual beli ala dalika atas seperti itu faqad wajabal bai'a, maka jual beli itu tentu sah. Maksudnya gini, saya sama Pak Romi tadi sudah selesai jual belinya tanpa ada khiyar. Oke, saya beli, saya pulang. Tidak ada putusan khiyar, maka apabila ada kesalahan kita itu nggak berlaku lagi, tidak berlaku lagi karena tidak ada khiyar, tidak ada pilihan. Atau ada pilihan lewat batas waktu. Ya, maka jual beli dianggap sah. Jual beli dianggap sah. Wa in tafarraqa, maka dan jika berpisah ya setelah tadi kan sebelum ya setelah antabaya mereka berdua berjual beli walam yatruk dan tidak meninggalkan ya wahidin satu minhuma dari keduanya al-bai'a barang yang dijual, faqad wajib al-bai', maka sah juga jual belinya. Saya Romi tadi ya setelah terjadi deal jual beli harga cocok ya terus barangnya dibawa tanpa ada khiyar ya, tanpa ada khiyar maka jual belinya sah. Tapi kalau dibawa tapi ada khiyar berlaku. Atau sebaliknya barang ditinggal ya barang ditinggal, dia pulang, mungkin dia nggak tahu bagaimana ngecek di toko sebelah gitu kan, harga atau beda dengan kualitas yang sama pada harga, atau sebaliknya kualitas sama harganya lebih murah, kita balik lagi. Tapi kalau nggak ada khiyar tapi sudah terjadi akadnya, dia titip barang gitu kan, mau bagaimana gitu kan, tapi tidak ada khiyar, maka jual beli itu tetap sah. Jual beli itu tetap sah. Makanya menurut hadis ini adalah sebelum berpisah tetapkan dulu akadnya, kesepakatannya. Bagaimana kalau begini? Apakah boleh begini? Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Paham nggak? Atau bingung? Paham ya? Baik. Silakan baca Bu Eka yang kedua, Pak Bu Eka. Dari Umar ya. Wa'ad Umar bin Ya. Farid an Adi an Jahid an Jadah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i wal mumayyi'u bikhiyar hatta yatafarraqa illa an ta'su tatsaqotahiyah wala yahillu lahu ayyufarir aw hajyan an yastaghfilah rawahu hamsu illa atuna Ibnu Majah warahu Daruqutni wa Ibnu Suraimah wa Ibnu Wafir riwayati saya yutafakos an makanih iman. Baik. Dari Ibnu Umar ya, dari Umar bin Su'aib. An Abi dari bapaknya, an Jaddi dari kakeknya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, mereka semua. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ba'i'u ya wal mubta'u, penjual dan pembeli, bil khiyar ya, dengan khiyar, hatta yatafarraq, ini syarat ya, sebelum dia berpisah, sampai dia berpisah. Kalau udah berpisah udah nggak ada khiyar lagi. Illa, kecuali antakuna ya telah terjadi ya
Sabta khiyar, perjanjian khiyar. Kalau tadi, kalau berpisah belum ada khiyar, nggak ada lagi khiyar. Kecuali terjadi perjanjian khiyar. Wala yahillu lahu, maka kita halal baginya an yufariko berpisahannya apa khosyah karena takut an yastakilahu ya, penjual belinya tadi dibatalkan. Jadi nggak boleh nih gara-gara takut terjadi pembatalan kalau khiyar, maka dia nggak berani menetapkan khiyar. Sebenarnya kalau yang barang yang dijual berkualitas, maka kita nggak perlu tanggung, nggak perlu takut. Atau kita jujur bahwa beras yang kita timbang 1 kilo, benar-benar 1 kilo, nggak kurang 1 ons pun, gitu kan. Gitu kan. Maka syarat apapun yang diminta oleh pembeli, nggak masalah, penuhi saja. Karena kita jujur jual belinya jujur. Yang kita jual barang kualitas benar-benar berkualitas ya. Nah kalau takut dibatalkan jual beli, mereka ada sesuatu kan dalam pada barang yang dijual ya. Maka jangan takut untuk menetapkan khiyar. Maka biasakanlah berjual beli dengan cara jujur. Hadis terakhir sebagai mungkin pecutan ya, cambukan. Karena ini salah satu sunnah yang sudah ditinggalkan. Ya, saya bacakan ya. Waan Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, Zakara rajulun, telah berkata, telah mengingatkan atau telah mengingatkannya ya, atau telah memberitahukan rajulun, seorang, li Rasulillah, kepada Rasulullah. Apa? Annahu, bahwa dia seorang tersebut ya yuhda'u telah diambil. Maksudnya apa? Telah ditipu maksudnya. Ya, hoda ya, mengambil atau di bahasa kita ditipu dalam jual beli. Ya fil buyu, dan di dalam transaksi jual beli. Ya Rasul, saya ditipu nih dalam jual beli sama si fulan. Merasa ditipu, kata Rasulullah. Faqala, lalu Nabi bersabda, Ida ba'ta, jika engkau berjual beli. Saya mau tanya, ida itu udah kejadian belum? Halo? Ida itu udah kejadian belum? Belum. Apa definisi ida? Halo? Terjadi dan kecil kemungkinan terjadi. Kalau ida besar, Bu. Kalau in kecil. Ya, terbalik ya. Kalau ida sesuatu yang belum terjadi, peluang terjadinya besar. Ya, kalau in sebalikannya, in itu sesuatu yang belum terjadi, peluang terjadinya kecil. Ya, ini ida. Apabila engkau berjual beli, udah terjadi belum? Belum. Bakal terjadi nggak? Bakal terjadi Karena peluangnya besar, karena pakai ida. Dia terjadi jual beli banyak kan? Nah, sebelum terjadi, orang itu peringatkan di sini, apabila engkau berjual beli, fakul, maka ucapkan, ya, la khilafata. Jangan menipu ya. Jangan menipu. Jangan ada tipu daya. Jangan ada ulang gitu ya. Ini pada saat kita jual beli sama siapapun, apapun transaksinya, jual beli, bilang salah satu. Kalau kita merasa orang yang jujur, khawatir dia orang yang kita hadapi orang yang tidak jujur, maka kita ucapkan kalimatnya kepada orang tadi yang menjadi lawan transaksi. Pak, harus budaya jangan kita di antara kita. Pertanyaannya benar nggak? Jangan sudah hilang. Kebanyakan kalau pedagang di gitu apa? Merasa tersinggung kan? Itu nggak, Pak? Ya, padahal itu sunnah. Mengingatkan karena banyak sekali penipu tipu daya di sini jual beli. Ya, barang siapa yang menipu maka bukan golongan kata Nabi dalam hadis yang lain kan. Ya, coba di pekan yang lalu kita jelaskan kan. Boleh berhak
Karena kita berhak untuk dapat kejujuran, mendapatkan transaksi yang layak. Ya, maka kita nasihatin. Kalau udah kita nasihatin masih berlaku tidak jujur, lepas diri kita, tanggung sendiri sama Allah. Nah, jelas ya Bapak Ibu? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti pekan depan insya Allah kan bab riba ya, sudah mulai panjang. Ya, bab buyu sudah selesai. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Silakan bagi yang mau bertanya, Bu Siti boleh dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, terima kasih. Pak Romi, silakan dibuka mic-nya yang mana? Iya, makasih Ya, Bu makasih. Yuli. Ya, Suaranya coba. Eho. tes bagus nggak suaranya Ustaz? Ya. Baik, silakan Pak Romi. Nah, ya ada dua pertanyaan Ustadz nyambung sama Ya. pertanyaan Pak Irfan tadi. Ini jadi rada hati-hati nih saya nih. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang kita tahu bahwa dia itu tidak halal, misalnya tidak dipotong dengan nama Allah, tidak toyib, misalnya dia binatangnya makan bangkai atau kotoran, tidak berkah, misalnya kita tahu bahwa mereka mendapatkannya dari hasil riba misalnya. Nah itu sebaiknya kita tidak memakannya. Betul apa enggak itu Ustaz? Kesimpulan seperti itu. Ya kalau tahu seperti itu sebaiknya tidak memakannya, walaupun hukumnya belum tahu yang masih tawakuf. Apa hukumnya kan kita dilarang makan bangkai, bukan dilarang memakan makanan hewan yang makan bangkai. Nah, Iya kan? betul. Kita dilarang makan bangkai. Hukum begitu, bukan dilarang memakan binatang yang makan bangkai. Iya. Ya. Iya. Hukum pada binatang kan tidak ada. Iya. Binatang makan bangkai, binatang tidak ada. Hukum bagi kita. Iya. Dan nggak cuma berhati-hati. Kenapa khawatir menjadi darah daging, menjadi apa sifat, ya karakter. Maka hukumnya tawakuf, hukum berhenti di sini. Maka ulama begitu, misalnya kalau kita masih ragu hukumnya apa, ya tawakuf. Saya tidak berani. Kenapa? Khawatir terjatuh menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau tidak tahu, sudah berhenti tawakuf. Cuma saya tidak makan ya. Saya tidak melakukannya ya. Paham nggak kira-kira? Tapi nggak berani menghukumi. Jelas ya. Sampai nama ada hukum arodi namanya. Hukum arodi adalah hukum mendatang. Hukum yang belum pernah diputuskan oleh Nabi di masanya, oleh para sahabat juga belum terjadi hukumnya. Ada zaman sekarang. Itu namanya hukum arodi. Maka ulama berkumpul nih. Bukan sebagian ulama, harus seluruh ulama berkumpul. Menetapkan satu hukum yang belum pernah ada di zaman Rasul. Itu namanya hukum arodi namanya. Jelas ya? Nah, berarti kalau misalnya kita dapat makanan daging dari ahli kitab atau musyrikin, nggak bisa juga dong, Tat? Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, kalau kita dapat daging dari dia, karena jelas sudah nggak bisa sebut nama Allah kan itu lebih baik kita tolak apa kita tidak makan. Baik, saya dapat kiriman daging katanya. Jadi orang Hindu. Maka saya punya daging itu halal. Saya Allah hanya mau zakirnya saja. Adapun bagaimana dibalik itu saya nggak tahu kan. Nah. Ya kecuali saya tahu asal usulnya. Haram ini. Yeah. Maka saya boleh orang udah tahu haram kok mau dipaksa namanya nantang gitu. Kalau nggak tahu kan terlepas hukumnya. Iya. Jelas ya. Jelas. Afwan, Tat, satu lagi Tat ya. Baik. Ini unsurnya sama tapi kasusnya beda. Jadi misalnya saya minjemin uang sama orang. Suaranya boleh keresek-keresek Pak Roni. Saya minjemin uang ke orang. Nah, orang itu Minjemin uang ke orang. ya, orang itu karena saking nggak punya duitnya, akhirnya dia pinjam utang lagi sama sama bank yang udah jelas pasti riba untuk bayar ke saya. Jadi si orang yang ngutang itu mau bayar ke saya, tapi dia minjem lagi uang dari bank gitu.
Dan saya tahu kalau dia itu mau bayar uang saya dari utang dia sama bank. Nah, itu uang saya yang dibalikin itu halal buat saya atau karena saya udah tahu jadi nggak haram, nggak halal gitu. Pertanyaannya kenapa dia pinjam ke bank, Pak? Karena mau bayar saya. Ya, baik. Ini perhatikan ya, bagi orang piutang yang punya piutang ya. Tadi udah kita bahas dari pagi nih. Surah Al-Baqarah ayatnya 279. 279, 280, 281. 3 ayat tadi kita bahas dari pagi. Ya. Tentang riba. Ayat 200 sebenarnya dari ayat 278. Ya, kita dibuka ayatnya ya. 278 Allah mewanti-wanti, wahai orang-orang yang telah beriman, iya kamu. Kata Allah begitu. Iya kamu. Apa? Tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Ayat 279-nya, jika kamu tidak meninggalkan walaupun sedikit saja, sisa-sisa riba nggak kamu tinggalkan, tapi mengambil sedikit saja, maka kata Allah, yuk kita perang. Allah nyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Bagi pelaku-pelaku yang tidak mau meninggalkan riba seluruhnya atau mengambil riba sedikit saja, walaupun sedikit, Allah nyatakan perang. Nah, kalau Allah dan Rasulnya menyatakan perang, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita sebagai umatnya, syamina wa ta'na, saya pun ikut memeranginya. Jelas ya? Iya, 279, 280-nya. Nah, kejadiannya adalah Bani Mughirah dengan Bani Taif. Bani Taif adalah orang yang terakhir masuk Islam pada saat Futuh Mekah. Yang lemparin Nabi itu. Iya. Suku Taif. Iya. Dia terakhir masuk Islam. Nabi masih di Madinah, belum ke Mekah. Ya. Ada gubernur Mekah yang dipilih oleh Rasul. Ya. Datang untuk memberitahu bangsa Taif telah memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam, dia suka praktek riba jahiliyah. Ya, dia meminjamkan beberapa dinarnya, dirhamnya kepada Bani Mughirah. Kepada Bani Mughirah dengan praktek riba jahiliyah. Lalu masuk Islam, kata gubernur, kalau kau masuk Islam, makanya diharapkan praktek seperti ini. Ini ayatnya. Belum ada ayatnya. Gubernur kirim surat kepada Rasulullah, Rasul baru kirim langsung melarang praktek seperti itu. Apa yang diperbuat oleh Bani Taif yang baru masuk Islam, dia mengumumkan, wahai Bani Mughirah, maka hutang-hutang yang ada pada kamu, itu kan pada kita, saya ambil pokoknya saja. Bunganya saya bebaskan. Orang yang baru masuk Islam, ada perintah dari Quran, ada perintah dari Nabi, stamina wa ta'na, tinggalkan sisa riba. Nah, aku ambil pokoknya saja. Karena itu yang diharapkan Quran. Kita ada berapa tahun masuk Islam. Suruh tinggalkan riba, sisa riba, masih aja intibadok gitu kan. Ini baru masuk Islam, datang perintah larangan dari Allah dan Rasulullah, stamina wa ta'na. Nah, pada saat pengembalian pokoknya, ya karena berhubungan dengan riba kan. Katakan Bani Mughirah kan diwajibkan membalikan pokoknya kepada Bani Taif. Sampai sini paham nggak? Alurnya. Iya. Bani Mughirah dibahaskan di kata Bani Taif, udah saya minta modalnya saja, pokoknya saja. Jelas ya? Oke. Dikasih waktu. Nah, ayat berikutnya, apabila si Bani Mughirah tuh gitu kan, maksudnya dalam ayat itu ada Bani Mughirah gitu kan, apabila yang punya hutang dia tidak mampu melunasi atau berada dalam kesulitan, maka pakai fi'il amr di situ. Pandoro, maka nadoro. Kata Allah, dalam ayat tersebut, ayat 280 ya, maka wajib, karena bilamar, wajib bagi kamu Bani Taif memberi tangguh kepada Bani Mughirah sampai kapan? Ila maisaro, sampai Bani Mughirah itu lapang itu bisa bayar.
wajib karena filamar di situ. Nah, asbabun nuzulnya untuk Bani Thaif dan Bani Mughirah, tapi maksudnya untuk umum buat kita juga, lafaznya umum bagi kita. Ya, barang siapa yang punya hutang dan dia belum sanggup membalikannya, maka wajib bagi kita memberi tangguh kepada mereka sampai dia lapak, bebaskan dia waktu bayar kapan saja terserah. Jelas ya? Ini wajib loh filamar. Ayat berikutnya, wa idza sadaq, apabila kamu mensedekahkan sedekah. Tadi kan membebaskan ya. Membebaskan kapan dia bayar. Tapi kalau kamu mensedekahkan, maka khairlah. Maka itu lebih baik. Khairun in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Maksudnya sedekah gimana? Diikhlasin, Pak, Bu. Oke, kata Bani Thaif, karena saya lihat kamu kesulitan, makin lama makin payah, gitu kan? Maka daripada kamu minjem ke yang lain, maka saya ikhlaskan saja dah. Nah, ikhlaskan saja ini sedekah, namanya sedekah, sunnah atau wajib? Sunnah. Halo, sunnah hukumnya. Kalau tadi membebaskan bayar hutangnya wajib atau sunnah? Halo. Wajib. Halo. Bayar hutangnya wajib. Bukan membebaskan, Pak, bukan bayar hutang. Membebaskan orang tersebut bayar hutang. Boleh besok, boleh tahun depan, boleh kapan saja. Membebaskan, tapi tidak mengikhlaskan, tidak mensedekahkan, tidak dianggap lunas. Paham aja? Ya, wajib. Ya, bagi kita yang mengutangi wajib. Ya, tapi bagi kita kalau mau mengikhlaskan, dianggap lunas, dianggap sedekah, itu sunnah. Sunnah karena sedekahnya. Mana yang lebih baik? Yang wajib. Lebih baik mengikhlaskannya. Yang satu wajib, satu sunnah, mana yang lebih baik? Wajibnya ya, bayar. Yang wajib. Wajib. Dalam ayat tersebut yang lebih utama adalah mengikhlaskan khairun in kuntum ta'lamun. Ini salah satu amalan sunnah yang lebih utama daripada amalan wajib. Sedekah amalan sunnah, Pak. Membebaskan amalan wajib, tapi ini lebih baik, lebih utama daripada yang ini. Kita berpikir kan gitu kan, yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Tidak semua. Ada beberapa hal yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Salah satu ini. Kenapa? Dengan kita mensedekahkan, orang tersebut terbebas utangnya, dia bisa bernapas lega, bisa berpikir yang ke arah depan, kita juga nggak digantung gitu kan? Turunlah hadis jadi riwayat Muslim nomor hadis 3600. Apa kata Imam Muslim? Barang siapa yang membebaskan hutangnya atau mensedekahkannya, meletakkannya, mengikhlaskannya, maka gitu kan, sebentar saya lupa ayat, coba di kemarin dari Bu Bujil catat nggak? Abu Bujil Kaili ya. Dalam hadis nomor hadis Muslim ya, nomor hadis 3600. 3600 barang siapa yang membebaskan hutangnya atau mengikhlaskannya, maka Allah akan memberi naungan, ya, memberi naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Allah akan memberi naungan kepada orang yang tadi mensedekahkan, yang mengikhlaskan hutangnya. Pak Rawi tadi peluang besar tuh. Kenapa tidak diikhlaskan? Kenapa? Ada ganjarannya naungan Allah di hari kiamat nanti, yang dimana tidak ada naungan. Ya, akhirnya karena para tidak mengikhlaskan karena nggak tahu kan, sehingga orang tadi kan akhirnya minjem yang lain kan. Karena cari pinjaman nggak gampang zaman sekarang. Ada ya riba kalau mau. Akhirnya secara tidak langsung kita mohon maaf menjadi jalan mereka untuk berbuat riba. Kenapa kita tidak ikhlaskan? Nah, kalau para mau dapat ini masih ada peluang sebetulnya. Kembalikan uang tersebut ke orang tersebut. Para punya dua pilihannya. Boleh membebaskan atau mengikhlaskan. Kenapa? Orang kan lagi itu susah kan? Bukan nggak mau bayar, kan bayar. Betul nggak? Ya, betul. Betul ya? Hadis lain dari Tirmidzi. Ya, Tirmidzi.
barang siapa yang mengangkat kesulitan saudara, akhi saudaranya, dia ada satu kesulitan karena hutang, gitu kan? Maka Allah akan membebaskan kesulitan dia padanya di hari kiamat nanti. Banyak kali hadisnya. Hadis yang lain dalam riwayat Nasai, barang siapa, udah urut syarat semua. Memberi hutang dengan memberi sedekah, ketahuilah bahwa yang memberi hutang itu pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Kalau pahala sedekah 10 kali lipat, pahala memberi hutang 18 kali lipat. Jelas ya? Ini peluang sebenarnya bagi orang-orang yang punya harta banyak, maka ini peluang ganjaran. Antum kenal Imam Abu Hanifah? Kenal. Kenal nggak? Dengar ustadznya Siapa kenal dia? sama orangnya. Kenal di mana? Kenal dari tulisannya, mana? nggak kenal orangnya ustadz. Imam Hanafi. Abu Hanifah itu seorang ulama mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi kan? Nah, Ini ulama kaya nih Pak. Ulama kaya. Sama Imam Malik juga ulama kaya. Yang paling di situ Imam Syafi'i sama Imam Sauri ya. Nah, Imam Hanafi ini hobinya adalah memberi hutang kepada orang-orang yang berhutang. Memberi hutang. Dia suka sekali kalau ada orang yang berhutang padanya. Itu Imam Abu Hanifah. Dan dia lebih senang sekali kalau ada yang berhutang tadi tidak sanggup membayarnya. Masya Allah. Ada yang begitu nggak sekarang? Ada begitu Pak? Imam Abu Hanifah kesenangan dia mencari orang-orang yang mau hutang sama dia. Bahkan hampir satu kampung pernah berhutang sama dia. Dan dia lebih senang lagi kalau yang berhutang tidak sanggup bayar. Masya Allah. Ya, maka saran saya, yuk, yang punya harta berlebih, bebaskan saudara-saudaranya yang punya terlebih hutang dari jeratan hutangnya supaya dia tenang. Kenapa? Secara tidak langsung kita menyelamatkan orang tersebut dari neraka kan? Karena orang yang tergantung hutang kan gantung ya. Nanti dia melahir dapat naungan, ya dapat istana di surga nanti. Jelas Pak Ibu? ya nah Ustadz. Afwan Ustadz, kalau kita tolibul ilmi mungkin udah paham. Sebenarnya itu contoh kasus biar mudah menganalogikan. Sebenarnya kasus ini kasus teman saya. Mungkin kalau hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, mungkin bisa kita hapus ya. Jadi ini uang pensiun Ustadz. Uang pensiun itu teman saya tuh ada dapat uang 350 juta. Dia mau usaha. Ya. Nah, biasa kan orang yang mau minjem kan, insya Allah deh bulan depan saya bayarin. Akhirnya saya dikasih sama dia tuh 350 juta. Biasa begitu kan Ustadz kalau orang mau minjem. Pas hari H-nya tarsok. Nah, ini temen yang mau pakai usaha. Akhirnya dia nggak bisa usaha, dia sendiri akhirnya ya goyang ekonominya begitu. Salah satunya akhirnya dia diminta dibayarin. Nah, yang teman berikutnya itu minjem pakai utang riba gitu Ustaz. Nah, kalau pas dia tahu itu utang bayar pakai uang riba, apa dia memang harus ya udah nanti dulu deh bayarnya karena tahu ini dari utang riba, tapi dia sendiri ekonominya jadinya amburadul gitu. Karena dia keluar dari kantornya, dapat uang pensiun mau usaha, uang usahanya dipakai sama teman. Seperti itu Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Ya. Ya, ini kan bentuk iman ini ya. Ini kalau pada paham yang sama konsep rezeki. Ya, saya mau tanya. Orang yang lahir udah lengkap pada dengan rezekinya? Ya, Anda boleh jawab ya. Lengkap pada dengan rezekinya? Udah. Lengkap. Udah dijamin. Bisa berkurang nggak? Enggak dicukupkan. Berkurang tidak? Bisa bertambah nggak? Bertambah iya. Bisa. Ayo. Cukup dan lebih. Bertambah Cukup dan lebih. bisa. Berkurang tidak, bertambah Kan iya. ditetapkan, palu diketok. Ya. Dengan bersyukur bisa ditambah oleh Allah. Iya. Nggak bisa, tambah tuh berkahnya, bukan rezeki. Oh. Berkahnya bertambah. Ya, baik, nanti kita bahas. Nah, ada bisa bertambah, ada. Kecuali untuk orang yang bertakwa adalah ada yang bertambah bisa. Baik. Nah, artinya secara umum rezeki terjamin. Saya katakan, saya selama hidup dikasih rezeki 1 miliar, contoh saja. Jadi mulai lahir sampai meninggal.
Berarti kalau saya belum dapat 1 miliar, saya nggak mati tuh. Karena wafat dalam bahasa Arab artinya sempurna. Ya. Ya. Karena belum sempurna saya dapatnya. Sempurna ujiannya, sempurna rezekinya, sempurna umurnya, sempurna. Kalau sudah sempurna semuanya, maka kembali kepada Allah, gitu kan. Kalau belum sempurna, nggak akan mati, tenang saja, gitu kan. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah 1 miliar tersebut dikasih langsung? Blok. Itu? Tidak. Apa diangsur? Diangsur sampai sempurna wafat. Iya, kadang hari ini dapat, hari ini enggak. Terus kan enggak. Gitu kan? Iya. Tapi endingnya berapa? 1 miliar. Nanti endingnya segini, akumulasi segini. Cuma kan kalau kita paham seperti itu, contoh, hari ini saya dapat 100 juta, katakan. Contoh saja. Jangan bangga dulu. Ini kumpulan rezeki kantum yang dikumpul-kumpulin nih. Bisa jadi besok kita dapat duit beberapa hari, beberapa minggu. Maka kalau paham begini, ya akan tidak jumawa, tidak boros, gelap segala macam, lupa gelap mata, semua dibeliin. Jelas ya? Ya. Oh, udah tahu nih. Jadi ini kumpulan rezeki beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Maka dia bijak cara menyikapi. Jelas ya? Tapi kan kita nggak tahu yang 1M itu. Iya, ngerti ya. Yang kita dapat ini, yang kita dapat sekarang ini, kita nggak tahu nih. Ini kan analog. Ini berarti kan jatah saya tinggal sekian juta kan? Ini kan contoh saja. Katakan saya punya duit 100 juta nih. Itu kan endingnya 1 miliar kan? Maka ada sekian. Nah, yang 100 juta katakan saya ditipu sama si A. Ditipu sebesar 50 juta. Pertanyaan saya, rezeki saya berkurang nggak? Aduh. Tidak. Tidak. Rezeki saya tidak berkurang. Secara kasat mata, kenyataan, duit saya berkurang 50 juta, betul ya? Berbeda kan? Tapi rezeki saya nggak berkurang. Endingnya akan diganti nanti. Allah kan pintar, Bu. Betul. Paling sebaik pengatur. Rabbil alamin. Jelas kan nih? Yang 50 juta seolah-olah di bawah badannya, kalau enggak. Allah simpen, nanti ada bertangkasnya, ada di bangkas. Allah beli pada saat yang utuh. Jelas kan nih? Jelas. Halo? Iya. Jelas. Ya. Pertanyaannya, orang yang berlari uang sekali 50 juta, yang dimakan uang siapa tuh? Rezeki siapa tuh? Rezeki saya. Rezeki dia sendiri. Oh iya, betul. Rezeki dia sendiri yang dia ambil. Ya kalau ambil dari berangkas dan dipindahin ke situ. Ya. Jelas ya? Ya, diambil secara paksa ya. Nggak paham. Secara paksa. Karena nggak paham. Artinya apa? Rezeki kita, kalau hari ini dapat 100.000, mau dengan cara halal dapat segitu, Pak. Mau dengan cara haram dapat segitu juga, nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Cuman bedanya, kalau yang haram dapat cepat, banyak dulu. Ya. Tapi endingnya hari ini dapat 100.000, dapat 1 juta katakan. Ternyata keluar lagi bensin ban bocor ini, endingnya sama juga. Tapi yang halal dapat 100.000 langsung tuh kadang-kadang, atau cicil 10. Tapi nggak ada yang keluar, kecuali yang berkah-berkah. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Nah artinya kalau kita paham konsep rezeki ini, berapapun saya pernah itu 300 juta Pak, sama teman dekat sendiri. Apakah rezeki saya hilang? Enggak hilang. Bahkan yang kabur pakai uang saya ada sekitar kurang lebih 450 juta lah uang saya. Nah, waktu saya bisnis itu kan, dibawa kabur Pak, dibawa kabur. Ya jangan aja kabur, emang mau kabur kemana sih? Orang yang milik Allah gitu. Ya, kayaknya megang berkasnya Allah kan. Betul gak sih? Betul gak Pak? Yang megang berkasnya itu Allah. Dia mau kabur kemana, orang berkasnya Allah pegang. Jelas ya sih? Maka kalau tahu seperti ini, gak akan ada orang ambisi yang terlalu berlebihan. Santai saja. Datang makan dengan omongan-omongan motivator. Jelas ya? Syukran Pak Haris. Nah kalau paham kuasa begini enak. Oh berarti uang saya ya. Dan ada lagi yang mau tanya, apa sudah cukup punya nih?
Saya satu lagi dengan Ibu Yeni, silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum. ini yang pertama tuh saya nanya, tadi kan disuruh kasih lagi ke ini Pak Romi itu gitu kan, sedangkan dia udah bayar utang tuh gitu. Dan kondisinya temannya itu kan berutang. Gimana kalau kita bantu teman ini Pak Romi bantu temannya untuk bayar utang gitu? Mana yang lebih baik Ustaz dikembalikan? Dua-duanya bagus. Nah, manafasah ya, nafas itu mengangkat ya, mengurangi, menghilangkan. Ya, hadis Tirmizi ya. Barang siapa ini yang membantu melunasi utang saudaranya, kesulitannya gara-gara utang, artinya si A punya utang sama si B. Iya. Si C membantu bayarin, bahkan melunasi. Maka si C ini berarti kan telah menghilangkan kesukaran si A ya. Maka kata Allah, Iya. barang siapa yang menghilangkan kesukaran saudaranya, maka Allah akan hilangkan kesukarannya di hari kiamat nanti. Masya Allah. Jelas. Boleh gua bantu Ya. nasi, boleh. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, Ustaz. Ini nih, saudara dia itu berutang, terus sudah kita bantuin, dia ngutang lagi gitu. Itu utangnya nggak dibayar-bayar, habis itu utang yang lama pun dia itu seakan udah lupa, dan saya pun udah lupa juga. Itu gimana tuh, Ustaz? Iya, tadi kalau ibu paham konsep rezeki seperti ini, ya, kalau paham berapapun yang dia sama dia dengan cara utang kah, minjem kah, apakah, kan? Dan secara rezeki nggak berkurang buat ibu kan? Betul nggak? Iya, cuma kepikir Ustaz. Iya, jadi Iya. saya berpikir begini, ya saya lebih luas lagi. Kalau kita melihat perbuatan seseorang, ya, si A katakan, kita melihat A sebagai wujudnya si A. Oh, si A begini ya, bakhil. Oh, si A begini ya, pengutang. Oh, si A begini ya, paham nggak kira-kira? Yang Iya. kita lihat si A-nya. Tapi kalau kita lihat itu Allah, paham kan? Itu bukan dia, tapi itu Allah yang tujuannya ingin menguji kita manusia tadi. Paham nggak? Kenapa tiba-tiba si A yang itu kita? Kenapa tiba-tiba si A yang berutang kepada kita? Kenapa tiba-tiba si A bla 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 bla? Paham nggak? Paham ya? Kalau kita melihat seperti itu, melihat di balik itu adalah Allah, Ya. dan di belakang kita adalah Allah, artinya segala perbuatan kita dicatat sama Allah. Betul nggak? Ya, takor kita Allah merasa diawasi oleh Allah. Maka hati mengapa? Memang perlu kebiasaan, perlu pembelajaran kan? Ya, membuat itu tuh Ustaz. Udah berupaya untuk diikhlaskan, udah dizikirkan gitu. Terus waktu itu tenang gitu. Udah berapa lama ingat lagi Ustaz gitu, mau ditagih lagi gimana gitu. Dia udah nggak akan bakal bayar sih, udah ada kepikiran kayak gitu. Maka dari itu, maka kunci saya sama orang-orang seperti itu, dia tahu orang yang tidak bisa orang yang suka berutang dan tidak mau baik. Ini biasanya ini saya kasih aja, makanya tobat, makanya istighfar gitu kan, sambil menasihat. Kenapa peluang orang yang mengutangi, peluang nasihatnya didengar, pada saat kita memberi utang sekaligus menasihati dia. Kenapa pasti didengar sama orang itu? Karena dia diberi butuh uangnya, mau nggak mau dengerin nasihatnya gitu. Nah, setelah dia mau, mudah-mudahan pada kita nasihati, malaikat datang mengijabah, ada hidayah datang, mudah-mudahan gitu kan. Itu Bu, yang paling perlu dipersiapkan, kitanya dulu, kita udah siap belum? Iya, yang itu tuh dia Ustaz. Ya, kalau kita udah siap, ya apapun kejadiannya tenang saja. Ya, baik, silakan yang lain. Ada Ustaz? Ya. Ya. Ini maunya Ustaz.
Siapa dulu yang ada? Banyak banget ada buat harus baik. Iya, Ustaz. Kalau misalkan misalnya kan kita jualan Pak Ustaz, terus jualannya itu dihutang sama mereka, janji mau bayar cicil. Setelah itu ternyata tidak dibayar sepeser pun. Nah, jadi sudah sekian lama saya coba untuk mengingatkan, menagih gitu. Jadi tapi ternyata cuma dibaca, terus merekanya lupa, tidak ada respon setelah itu. Jadi akhirnya ya udah, saya bilang yang penting saya sudah mengingatkan supaya maksudnya mereka ingat dengan ininya. Selebihnya saya terserah dari Allah aja, lagi ikhlas gitu aja. Konsep kita gimana konsep? Baik. Dalam ayat tersebut 279 atau 80 ya, orang-orang yang berhutang lalu kita wajib membebaskan atau mengikhlaskan. Itu jadi kenapa jadi bab hutang ya? Kan bab itu bab jual beli ya. Ini jadi gimana ini ya? Jadi bab hutang. Baik. Maka si pemberi hutang melihat kondisinya. Apakah benar dia emang orangnya yang tidak mau bayar? Atau memang dia masih tidak sanggup bayar? Beda itu ya? Ya. Iya, biasanya kan orang yang tidak mau bayar biasanya ibadah juga berantakan ibadahnya ya. Kalau ibadahnya bagus, orangnya bagus segala macam, tapi dia malu ketemu ibu, ditagih-tagih ibu gitu kan. Makanya bukan saya nggak mau bayar, bagaimana ya? Apa? Kira-kira apa kan? Kalau orang seperti itu, kalau kita tahu kondisi seperti itu, maka dalam yang terbaik kita bebaskan. Kita ikhlaskan. Iya, Ustaz. Karena saya itu nggak suka menagih gitu kan, soalnya enggak enak. Jadi orangnya mampu gitu. Akhirnya udah saya coba mengingatkan dulu sekali. Kalau memang nggak ada respon, ya udah saya ikhlaskan gitu aja sih. Untuk orang-orang yang berutang, habis-habis yang ini, kita udah ada di Al-Kabair ya, dosa-dosa besar. Barang siapa yang mengambil harta orang lain berutang, tapi tidak ada niat mengembalikan, maka utangnya tidak akan transfer sampai hari kiamat. Satu rupiah pun yang diutangi tidak akan terbayar. Tidak akan terbayar. Tidak akan terbayar. Kenapa? Kita ada niat. Ya. Dan barang siapa yang berniat berhutang, tapi niat mengembalikan tapi ajal keburu mendahulunya, bukan dia tidak mau bayar, nggak sanggup bayar, lalu keburu ajal mendahulunya, tapi ada memang dia tidak bayar. Ya, kelihatan kan orang yang bayar itu ya. Maka kalau apa? Allah akan yang bayarkan utangnya. Misalnya begini Bapak Ibu kita lihat. Pada saat yaumil akhir nanti ditemukan kedua orang tadi sama orang yang beriman kan. Orang yang tadi yang mau bayar utang nggak sanggup karena keburu meninggal. Ini orang yang beriman bukan nggak mau bayar. Keburu meninggal. Ya. Dan memang dia selama itu nggak mampu kan. Itu bukan sama Allah si A sama si B yang berutang dan yang mengutangi. Yang mengutangi udah mau melaju ke surga. Kita sama Allah. Saat dulu mas, jangan buru-buru. Mana sih? Iya kamu, saya tahu kamu mau surga. Tapi sabar, pelan-pelan. Iya kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Itu kamu kenapa sama si B? Ya benar sama saya. Sama saya. Iya begini gitu. Iya, sama kamu kan? Iya betul. Ini pakai bahasa saya. Itu sama saya. Apa kata Allah buat si A? Tuh kamu lihat kan? Istana di atas sana. Surga. Yang level istananya lebih tinggi daripada level surga itu ya. Level surga si A. Iya. Apa kata Allah? Mau nggak? Mau nggak kamu istana tersebut? Ya mau ya Allah. Mau lah. Siapa yang nggak mau? Cuman pakai apa saya? Apa kata Allah? Kalau kamu mau, syaratnya mudah. Ini si B ngutang sama kamu bebaskan utangnya, di sana itu buat kamu. Supaya si A, si B tadi bisa masuk surga. Gara-gara utang itu tertunda nih. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Ya, paham ya? Nah, itu untuk orang yang sama-sama berimannya. Bukan tidak mau bayar. Tapi kalau orang tidak mau bayar, nanti rasakan azab itu. Ya, jadi ya. Baik. Lagi begini, kalau kayak Ustaz. Ya, sedikit lagi Ustaz.
itu apakah kita harus lapaskan Ustaz gitu? Maksudnya kita kan udah nagih-nagih itu, terus dia acuh-acuh aja, dan memang dia saya bilangin pernah juga Ustaz, ini udah kayaknya sengaja ya, iya sengaja sembunyiin, bilang kayak gitu. Ya. Nah, terus apakah harus kita lapaskan? Ya udah dibebaskan gitu, atau kita melapaskannya aja kepada Allah gitu Ustaz? Iya. Saya juga ada Bu, ada juga orang yang mau utang sama saya yang sampai sekarang hilang tanpa arah. Nggak tahu di mana timbanya hilang. Sila. Bisa dibawa mereka. Dan orang lain juga nggak tahu kenapa dia nggak bayar, kenapa nomor saya diblok, bla 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 segala macam nggak tahu. Berarti kan begitu orangnya, maka saya bagaimana mau menjarakkan ya kepada beliau, orang dia nggak ada, dia mau bagaimana kan kepada Allah saja. Kalau ada orangnya sama orangnya, kalau ada orangnya tidak sama saya ikhlaskan, atau ya, kalau memang ada peluang untuk peluang dia bisa bayar, saya bebaskan, bayar kapan saya terserah. Mudah-mudahan kan begitu dia termotivasi ya, tersadarkan gitu ya. Ya, Ini memang kajian orangnya cukup dari kita kayaknya gitu. Ya sudah. Kalau sudah cukup, sudah. Biarkan saja. Nanti urusannya sama Allah. Urusan rezeki itu nggak akan berkurang tadi. Allah kan ganti kan dari berangkasnya tadi kan. Tenang saja. Ya. Nama ini KTT kajian tingkat nanti bahasa apa aja. Ya siapa? Gimana Bu Jadi cukup? Ya cepat. Baik, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawabannya, juga teman-teman semua yang sudah bertanya. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Besok hari La ilaha